Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman meluncurkan rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 operasi True Promise 4. Rekaman ini dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan ini diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Harj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Kark, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan sejumlah pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri atau drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Diduga drone dari Amerika Serikat, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari IRGC memperlihatkan puing-puing logam yang terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pemirsa, pihak Amerika belum memberikan komentar. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Iran terus bombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama, serangan udara Iran hantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut. Insiden ini menandai serangan kedua terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan ini setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak menurut pihak berwenang. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, 9 rudal balistik dan 33 drone ditembakkan ke arah Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Jumlah total proyektil yang ditembakkan ke negara ini sejak 28 Februari termasuk 1.600 drone, 294 rudal balistik, dan 15 rudal jelajah. Perang di Timur Tengah makin memanas, Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramlah dekat Bandara Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu.
Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramlah yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramlah yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Sebuah rumah penduduk di Vela, Israel hancur pasca terkena pecahan proyektil pada Sabtu waktu setempat. Sejumlah petugas langsung menyisir dan mengamankan lokasi. Warga di Vela, Israel, gempar setelah terdapat sebuah rumah hancur pasca terkena pecahan proyektil dari rudal Iran. Sejumlah petugas gabungan dari polisi, tim penjinak bom dan personel keamanan langsung menyisir dan mengevakuasi warga. אנחנו אחרי האירוע כבר, יש לנו מספר נפילות, לא קטן בעיר, אבל זה למעשה האירוע המרכזי, פה נהרס בית, אנחנו לא היה אף אחד בבית, הכל בסדר, עכשיו אנחנו כבר מדברים במס רכוש, והכוחות עושים פה סריקות באזור, ויש לא מעט רסיסים. Diketahui Israel dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan drone sejak 28 Februari. Setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, konflik bersenjata telah meluas ke wilayah yang lebih luas. Pemirsa, sebuah rudal Iran menghantam permukiman di Holon, Israel Tengah, Minggu dini hari. Serangan rudal Iran merusak area perumahan hingga menyebabkan beberapa orang terluka. Tim medis darurat merawat warga yang terdampak serangan rudal Iran dengan asap mengepul di atas lokasi serangan. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di lokasi kejadian. Beberapa warga setempat lainnya juga dirawat karena menderita luka akibat serangan rudal Iran. Menurut laporan awal, kerusakan ini disebabkan oleh pecahan dari rudal balistik yang dicegat dan jatuh di dekat sebuah bangunan tempat tinggal. Benturan tersebut menghancurkan jendela dan memicu kebakaran kecil di area ini. Dua orang terluka setelah rudal balistik Iran menargetkan kota Eilat di Israel Selatan. Puing-puing berserakan dan petugas langsung mengevakuasi korban terluka. Dua warga yang terluka diantaranya adalah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seorang pria berusia 39 tahun. Mereka mengalami cedera sedang hingga serius akibat pecahan kaca dan serpihan. Keduanya langsung dievakuasi ke pusat medis Yosfal. Pihak berwenang melaporkan 3 lokasi terdampak di seluruh kota. Satu pecahan menghantam jalan perumahan, menghancurkan jendela dan merusak mobil yang diparkir. Pecahan lainnya mendarat di area taman umum yang sebagian besar kosong pada saat itu. Sementara dampak ketiga dilaporkan di dekat zona industri utara kota, menyebabkan kerusakan properti ringan.